Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai materi kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, apa kabar kalian? Tentu kalian sehat ya. Ibu hanya mengingatkan kembali, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker. Salam sehat dari Ibu untuk kita semua. Kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai pengolahan bahan serat. Kita sambil perhatikan bagan di sebelah. Ya, sebelumnya masuk ke dalam pengolahan bahan serat, yaitu yang perlu diperhatikan ada 3 bagian. Ya, yang pertama pemintalan benang. Pemintalan benang itu bisa dilakukan yaitu secara manual. Ya anak-anak ya, secara manual yaitu dengan serat dari bahan kapas digulung. Kita perhatikan gambarnya, itu secara manual. Lalu yang kedua, penggulungan benang dengan menggunakan alat ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga, pencelupan warna. Pencelupan warna secara manual. Benang tersebut dimasukkan ke dalam suatu baskom dengan diberi warna yang sesuai dengan diinginkan supaya mendapatkan berbagai jenis warna dari benang tersebut. Yang ketiga adalah pembuatan atau penenunan benang menjadi kain. Kita perhatikan ya anak-anak ya, penenunan benang menjadi kain. Itu juga menggunakan alat. Kalau di suatu daerah mempunyai alat sangat berbeda-beda untuk membuat suatu kain dari benang. Ada yang mempunyai tradisi secara beramai-ramai, ada juga merupakan ciri khas wanita dari suatu daerah dalam pembuatan benang untuk menjadi sebuah pakaian atau menjadi sebuah bahan. Ya, itulah menjadikan proses bahan serat. Anak-anak sekalian, kita perhatikan lagi bagian berikutnya mengenai proses produksi kerajinan bahan serat. Itu dapat dibedakan 3 bagian. Pertama, kita perhatikan menenun. Yang kedua, menjahit. Yang ketiga, mengikat. Menenun yaitu bisa dilakukan dengan alat, misalnya contohnya pembuatan tapestry dengan bantuan alat, di mana benang itu disusun di dalam suatu alat supaya menjadi suatu susunan yang rapih. Itu. Kemudian yang kedua, menjahit. Menjahit itu ada 2 jenisnya. Menggunakan alat yaitu mesin jahit, yang kedua hanya dengan menggunakan jarum. Menggunakan mesin jahit yaitu menggabungkan bahan yang satu dengan bahan yang satu untuk digabungkan menjadikan suatu bentuk ataupun sebuah pakaian. Misalnya lengan kiri dengan lengan kanan, lalu disambung di lengan kirinya, lengan kanan disambung dengan mesin jahit, ya. Lalu bagian depan dengan bagian belakang disatukan, digabungkan dengan mesin jahit. Nah, itu yang dikatakan menggunakan alat mesin jahit. Lalu jarum. Di dalam menggunakan jarum itu banyak caranya. Sama, kegunaannya adalah untuk menggabungkan atau menyambung bahan yang satu dengan bahan yang lain dengan menggunakan jarum jahit. Misalnya sebagai hiasan juga bisa. Ada berbagai macam jenis-jenis tusuk yang digunakan dalam menggunakan mesin ataupun jarum, yaitu tusuk peston, tusuk flanel, tusuk tikam jejak atau tusuk jelujur, ya, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk ke dalam proses produksi bahan kerajinan
dari bahan serat. Ya, anak. Lalu yang ketiga adalah mengikat. Mengikat ini biasanya contohnya dalam pembuatan makrame, ya. Benang ataupun tali digabungkan, disusun dengan rapi dengan menggunakan simpul sehingga dapat menghasilkan sebuah tas dari sebuah, yaitu benang juga bisa ataupun tali kur juga bisa. Ya, Nana ya. Kemudian bisa juga memadukan bahan kain putih yang diikat untuk memberikan warna pada pakaian. Misalkan kita buat 3 tempat warna yang berbeda. Kemudian bahan pakaian itu kita ikat dengan bantuan, misalkan bantuan tali plastik. Kita bikin di dalamnya isi kelereng 3 biji, lalu kita ikat, kemudian kita celupkan ke dalam warna yang berbeda-beda. Setelah dijemur, hasilnya akan mendapatkan warna yang berkreasi. Nah, itu untuk mengikat. Ya, anak-anak ya. Lalu kita masuk ke dalam produk dan proses kerajinan bahan serat. Sebelum pengrajin mendapatkan hasil atau bentuk kerajinannya, dia terlebih dahulu harus memperhatikan kualitas daripada hasil kerajinannya dengan syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Kita perhatikan bagian berikutnya ya, Nak ya. Yang pertama adalah kegunaannya, utility. Kegunaannya apa yang akan dibuat. Contohnya misalnya kita ambil sebuah tempat buah yang dirajut oleh, yaitu bahan pandan duri, ya. Jadi menghasilkan sebuah tempat buah, kemudian dipasarkan, lalu digunakan oleh masyarakat. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kenyamanannya. Kenyamanan dari bentuk tempat buah itu. Baik itu kenyamanan dari buah itu dalam jumlah yang berapa isinya, lalu juga baik kenyamanan bagi pemakainya. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, yaitu keluasan atau flexibility. Keluasan itu misalkan tempat buah tersebut bisa menjadikan tempat yang sangat fleksibel atau luas, karena buah itu tidak hanya satu buah yang ditempatkan dalam tempat buah tersebut, bisa juga buah yang besar atau yang kecil, yaitu yang dikatakan keluasan. Yang besar buahnya misalnya pisang atau melon atau semangka. Nah, itu perlu diperhatikan dari pengrajin dalam bentuk hasil kerajinannya. Yang keempat, keamanan. Keamanan daripada tempat buah tersebut. Apabila misalkan buah diletakkan ke dalam tempat buah, apakah itu mempengaruhi warna daripada buah itu dengan tempatnya, atau mempengaruhi rasa dari buah itu juga perlu diperhatikan keamanannya, supaya menjaga juga untuk kesehatan semuanya. Yang kelima adalah untuk keindahan atau estetik. Keindahan ini juga paling utama, ya. Keindahan dari tempat buah yang harus diperhatikan supaya pemasarannya nanti atau masyarakat yang menggunakannya itu banyak berminat melihat daripada hasil kerajinan tempat buah tersebut, karena dari pewarnaannya, dari coraknya, dari bentuknya, itu sangat perlu diperhatikan untuk keindahannya. Anak-anak sekalian, materi ibu cukupkan sekian. Tolong dikerjakan pertanyaan pertama. Buatlah pendapatmu sejarah dari kerajinan serat alam. Yang kedua, sebutkanlah kelebihan dari
serat alam. Yang ketiga, sebutkanlah kekurangan dari serat alam. Yang keempat, sebutkanlah dari pengertian atau pendapat perbedaan antara proses dan produk kerajinan bahan serat alam. Yang kelima, sebutkan syarat-syarat dalam proses produk bahan kerajinan alam. Itulah anak-anak, kalian boleh kerjakan di GCR. Terima kasih. Ibu ucapkan selamat.